Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikran Arza dengan NIM 0532908828 dari Prodi Sistem Informasi UPTJJ Semarang ya. Kita bakal mengerjakan tugas 2 yaitu di matkul pemrograman berbasis web dengan soal Anda diminta membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di UT. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file ya, sebagai damai atau dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktek ya. Ini maksud data-data ini adalah yang terlampir pada soal ya. Nih, data panajar ini. Buatlah dua halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Di halaman pertama, halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Mau menggunakan tabel, list ataupun note lain menampilkan list data dalam jumlah banyak yang memiliki data-data file. Mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut, yaitu ada kode judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, quantity, safety, status, catatan, dan yang lainnya sampai selesai ya. Itu ada di sini, ada di stock.up.js, yaitu datanya diambil dari data bahan ajar JS. Yang di sini itu ada reaktif untuk di filternya, ada filter, sort, dan tampilan tabel. Nah, ini di sini ada kode, judul, kategori, UPJJ, lokasi rak, harga, stok, dan yang lainnya. Ini sama seperti yang ada pada soal ya nih. Dan untuk pengerjaannya itu ada di bawah ya, ini benar, di add item, yaitu ada di judul, kode, kategori, UPJJ, lokasi rak, harga, quantity, catatan, dan safety. Lalu di sini terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, ini ada di sini ya nih. Ini ada di ini, edit item ya. Di sini juga ada fitur delete item juga ya. Sebelumnya ini kita coba run terlebih dahulu. Nah, ini mungkin tampilannya bakal seperti ini untuk tampilan awal. Lalu kita login menggunakan username Rina. Lanjutkan. Nah, itu tampilan awal, nanti kurang lebih bakal seperti ini. Ya, ada di informasi bahan ajar. Data ini berada di sini, di data bahan ajar JS ya. Nih. Ini ada di kode mata kuliah, judul, kategori matkul, UPJJ, dan lokasi rak. Ini ada harga, jumlah, dan ada status. Dan ini statusnya aman ya. Di status aman ini parameternya tuh minimalnya itu di 10, dan kalau di bawah 10 nanti stoknya bakal berubah menjadi status menipis. Jika lebih dari 10 maka nanti akan menjadi aman, dan jika 0 maka nanti bakal kosong. Terus di sini terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity kurang dari jumlah safety stock, dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Ini yang dimaksud ini yaitu ada di sini ya nih, tampilkan stok menipis ataupun kosong nih. Nanti bakal terlihat mana yang menipisnya atau mana yang kosongnya. Nah, lalu di sini terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Nah, ini tuh di sini ada diurutkan nih berdasarkan ini, ada judul, jumlah, dan harga. Tinggal kalian pilih nih ya. Misal nih aku pilih judul, jumlah, dan harganya. Bentar, ini ini saya urutkan berdasarkan judul, jumlah, dan harga. Nanti bakal muncul di urutannya, yang dari yang paling rendah hingga yang paling
tinggi. Lalu fitur filter dapat diset ulang atau direset. Itu ada di sini ya nih. Yang ini ya, nanti akan kembali ke semula. Untuk reset filter itu ada di codingan ini ya nih. Di sini. Lalu untuk bagian untuk memfilter UPBJJ itu kodenya ini, yang dimana ini di sini ya. Nih pilih UPBJJ. Ini ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Ini kurang lebih nanti bakal seperti ini. Ini yang filter UPBJJ nya. Ya, di sini ada depend option. Di sini kita harus memilih terlebih dahulu untuk daerahnya. Nih, kalau tidak dipilih nanti semua kategorinya nggak bakal muncul ya. Jadi kita harus pilih salah satu UPBJ nya terlebih dahulu. Berarti kita pilih Jakarta, nanti bakal muncul nih. Ada kodenya yaitu di ECMA 4116 dengan judul pengantar manajemen dan ECMA 4115 dengan pengantar akuntansi. Terus kalau di Surabaya ini ada matkul praktikum, dan di Makassar ada mata kuliah pilihan. Ya, lalu di sini menampilkan status dari stok bahan ajar, di mana memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok lebih dari safety stock ya. Memberi status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning ataupun teks berwarna orange apabila stok kurang dari safety stock, dan memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah bila stoknya kosong ya. Dan itu nanti codingannya itu ada di kode ini ya nih, yang ini. Nah, nanti ada yang di sini. Terus untuk selanjutnya yaitu terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Ini tuh berada yang nih tambah bahan ajar ini ya. Nanti kalian diminta memasukkan bahan ajar baru. Untuk codingannya itu nanti yang di sini. Di add item. Yang nanti codingannya itu ada yang di sini. Dengan nanti menambahkan tambah bahan ajar baru dan tidak boleh ada yang keduplikat. Jadi kita nanti diminta untuk memasukkan kode, judul, kategorinya, lokasi raknya, kuantitinya seperti itu ya. Ini saya di sini bakal menambahkan kode baru ya, yaitu di matkul MS. Bentar, kodenya terlalu. Jumlahnya 10 9. Ya, di sini kita simpan. Nah, ntar ini harganya kita edit ya. Harganya kita edit terlebih dahulu 500. Nah, kita simpan perubahan. Nanti muncul seperti ini ya, yaitu ada di analisis dan visualisasi data matkul praktikum UPBJ nya Jakarta dengan lokasi rak UTJ 20, dan status stoknya itu di menipis karena ini di bawah 10 ya. Di sini kita ubah stoknya menjadi 11 ya. Nih. Nah, ini nanti bakal kuantitas menjadi aman karena sudah lebih dari 10. Ketika kita coba menjadi kosong,
Nah, di sini akan menjadi kosong ya. Ya, setelah itu yaitu kita ke tracking deliver order atau DO, di mana halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Di tracking pengiriman nanti seperti ini. Nanti untuk codingannya itu berada di tracking ya, di sini. Di mana halaman ini menggunakan framework Vue.js dan seperti Vue.if dan Vue.for untuk pengulangan. Ya, terdapat fitur menambahkan info delivery order yang baru berikut adalah data field yang perlu diisi, di mana nomor DO itu tergenerate otomatis penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, sequencer number. Nih nanti kurang lebih jadi seperti ini ya, nih nomor DO yaitu di 02, terus tahunnya itu di 2025. Ini yang nomor 1 kan yang ini, jadi ini nanti otomatis kalau kalian isi lagi nanti bakal di nomor yang ini. Nah, di sini kita coba menggunakan NIM saya dan nama saya ya. Namanya lalu untuk ekspedisi kita pilih manual yaitu di Express, lalu pilih bahan ajar, kita pilih di paket pipa. Nah nanti di sini bakal muncul pilihan paket di atas harga ya. Nih untuk kodenya itu nanti di sini untuk yang tadi tracking yang nomor DO nya otomatis, dan untuk yang di bahan ajar yang harga ini itu ada di data bahan ajar. Nih dimana kalau di paket yang namanya paket IPA dasar itu di harga 140.000. Nah, nanti setelah tambah DO baru nanti bakal muncul seperti ini nih, nama saya dan ekspedisi yang dipilih serta pilihan paketnya, dan nanti di nomor DO generate-nya juga bakal berubah lagi. Ini sampai seterusnya ya. Lalu di sini tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time ya. Harga diambil dari paket data array of object paket sama dengan harga. Ini nanti kurang lebih ada di sini ya nih. Nanti kalian bisa pilih tanggal, bulan, dan tahunnya. Dan untuk paket nanti di sini. Ya, struktur proyek Vue.js pada tugas praktik ini yang disarankan adalah sebagai berikut, yaitu kita namakan tugasnya bebas ya, kita namanya tugas 2 Java, yaitu untuk indeks HTML, stok HTML itu berada di luar ya nih. Ini indeks stok tracking kurang lebih ada di sini. Lalu untuk CSS ini ada di sini ya nih, CSS untuk ada di folder CSS-nya. Setelah itu untuk folder CS yaitu berada di stok, folder CS berisi stok apps dan tracking apps nih. Ini folder CS ya ada di sini. Nah untuk tugas 2 kurang lebihnya itu aja ya. Mungkin dari saya cukup sekian terlebih dahulu. Apabila ada salah-salah kata, tutur kata yang tidak berkenan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.